di motor gimana habis lagi bunyi kayak itu. Ini kita ngerasain ada energi ya, energi yang memang ada sosok menunggu dari topeng ini, itu sosok penari. Terus juga dia tingginya segini pulang ya, badannya kurus ramping. Oke, jadi Sobat Jurnal Indigo, Gilang udah sempet tadi jalan kan di lorong. Yang pertama, Gilang ngerasain ini tembok-temboknya itu tembok baru. Cuman kalau jalanan itu, tadi yang jalanan di depan, itu jalanannya masih lama dan belum, istilahnya belum apa ya, belum dipelitur lah ya Bang. Ditebelin. Terus tadi ada rel kereta juga, relnya lumayan kecil. Ketika Gilang coba melihat, ternyata itu buat bawa kebutuhan persenjataan, makanan, minuman, dan kayak kebutuhan lebih kebutuhan pasokan apa ya, amunisi mungkin ya. Apa? Dipegang ya tangannya. Nah, ngomong jelasin dikit. Oke, Gilang dapat gambaran tentang rel kereta ini. Dari rel kereta ini Gilang melihat ada kereta dengan rodanya 4, terus juga bentuk apa ya, gerbong kereta, bukan gerbong ya, tapi lebih yang kayak kereta kayak keranjang yang dibuat dari kayu. Sekitar ada 1, 2, 3, ada 4 kayu. Terus si kayunya itu disanggah dengan besi yang emang udah dikencangin gitu ya. Jadi ada besinya juga di ujung-ujungnya buat nyangga keretanya. Terus keretanya tuh kira-kira besarnya segini. Dan ini tuh buat ngangkut kayak persenjataan, makanan, minuman, sekitar sini lah. Dan Gilang lihat dulu di sini sempat ada 5 kereta, 5 apa sih disebutnya ya Bang? Roli ya. Jadi ada 5 roli yang memang sengaja disimpan waktu itu, dan karena Indonesia mulai ada kemerdekaan, terus mulai majulah zaman intinya. Jadi roli kereta tersebut ya dipindahkan. Dan ini Sobat Jurnal, Gilang juga lihat kalau beberapa gerbang ini bentuknya unik nih lorong ini. Jadi ada gerbangnya ada 1, gerbangnya ada 1, 2, 3, nanti ada lagi 4. Dan kebayang nggak sih maksudnya dengan bentuk lorong segini ada 4 gerbang, terus nanti ketika kita buka gerbang yang keempat itu ada jalan tapi jalan buntu. Nah, penasaran nggak? Gilang juga penasaran sih. Tapi kalau ini kayaknya modelan catnya mah modelan cat baru-baru ini ya Bang. Sesuai temboknya. Iya sih ini mah. Cuman kalau gerbangnya sih udah lama. Nah, gerbang-gerbang zaman kolonial Jepang ya. Seperti yang Gilang bilang tadi, begitu dari gerbang 4 kita langsung dihadapi itu sama jalan buntu. Dan ini ada 4 rumah yang memang bentuknya semua sama, dari eksterior sampai ke interiornya juga sama. Oke, mungkin ada beberapa eksterior yang dirubah ya sama penghuni rumah.
cuman Gilang masih merasakan di daerah sini tuh kuat banget, ada bau, semacam bau yang pernah Gilang cium waktu syuting di Goa Jepang sama Goa Belanda. Ini bau zaman dulunya tuh masih kuat banget. Artinya pernah ada apa ya namanya, ketakutan, terus pernah ada kayak ketegangan. Ini Gilang benar-benar merasakan banget. Artinya pernah ada kejadian yang berkaitan dengan zaman dulu pada saat itu gitu kan. Dan kalian bisa lihat ini ada bendera Jepang. Bendera Jepang ini udah ada dari dulu ya, udah ada dari rumahnya ya. Nah, jadi kenapa ada bendera Jepang di sini? Karena suatu saat itu tuh saya ngerasa kayak ada sesuatu yang kayaknya harus nempel itu biar tenang gitu. Padahal secara logika tenang dari apa kan nggak tahu ya. Dan itu bendera Jepang bukan bendera Jepang yang beli biasa. Itu sudah ada sejarahnya. Jadi dulu tuh pas zaman saya SD ada konferensi Asia Afrika. Kan biasa di Bandara Hussein itu selalu ada iring-iringan pejabat dari Jepang. Nah, saya dapat dari orang Jepang asli waktu itu masih PM Perdana Menteri itu yang 2005 masa atau berapa, 2005 itu langsung dari orang Jepang yang asli gitu. Ini sekali saya minta begitu karena suka dengan bendera Jepang. Itu makanya, pas lagi konferensi Asia Afrika 2005 gitu, sekitar 2005 gitu. Oke, dari kacamata jurnal Indigo, sebenarnya ini ada kaitannya dengan sejarah masa lalu. Mulai dari tadi struktur gerbang-gerbang yang ada 4 itu memang dibuat untuk menjaga penyimpanan, atau bisa kita katakan dulunya ini adalah sebuah gudang gitu. Dan tadi juga kita bisa lihat kan ada sebuah rel kereta yang memang ternyata itu rel khusus mengangkut barang-barang gitu. Karena kenapa dibangun rel kereta? Tujuannya adalah untuk mempermudah pengangkutan barang-barang gitu. Dan Gilang memang lihat ini tuh dulunya semuanya gudang. Sebelum rumah ini dibangun juga, ini dulu adalah bangunan gudang-gudang yang memang khusus untuk tentara Nippon untuk nyimpan persediaan atau nyimpan persenjataan ya. Dan itu sih jadi wah menarik sih ini karena berkaitan banget dengan sejarah. Dan ternyata di dekat sebuah pasar daerah kota Bandung ada rumah dengan ya ada 4 rumah yang memang ternyata ada kaitannya dengan zaman dulu, dengan zaman Nippon, zaman Jepang gitu. Tapi Gilang nggak cuman bahas sejarah itu doang nih. Sesuai di video awal, Gilang akan membahas tentang kejadian supranatural yang ada di rumah salah satu tim dari jurnal Indigo. Karena Bang Hendy sendiri bilang dia merasakan fenomena-fenomena aneh, terus mulai anjingnya ngegonggong di jam 11 malam ke atas gitu kan. Jadi ya tanpa basa-basi lagi kita lihat ya. Oke, selamat malam dan selamat datang di jurnal Indigo. Kali ini mulai kembali lagi bersama jurnal Indigo karena udah sekian lama kali ya nggak mulai nge-shoot lagi kan. Akhirnya Gilang datang ke Bandung untuk syuting, dan tepatnya sekarang kita ada di lokasi salah satu tim jurnal Indigo. Katanya sih di lokasi ini si tim ini yang bernama Bang Hendy bilang katanya dia sering mengalami gangguan hal-hal supranatural. Kayak apa ya? Kita nanti bisa lihatlah ke dalam. Nah, sebelum kita telusurin rumahnya ada apa aja, tapi kalian jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe, oke? Depan sini udah kerasa kayak agak amat gitu ya, karena lumayan gak enak juga sih hawanya. Tapi aku belum lihat apa-apa di sini, jadi kita langsung lanjut aja ke dalam karena aku penasaran banget sih ada apa aja di rumahnya, maksudnya kayak secara model bangunannya itu seperti apa gitu kan. Oke, jadi kita udah masuk sekarang, ada di dalam rumahnya Bang Hendy.
dan dari depan kelihatannya sempit sih, cuman pas sudah masuk ternyata luas banget sampai ke belakang, bahkan ada lantai 2. Terus kita juga lihat ada 3 kamar ya, cuman bentuk kamar ini agak unik sih, soalnya mereka tuh kayak bentuknya kayak modelan kontrakan kayak gitu. Kita lihat di sini ya, Bang izin buka ya. Jadi kalau di sini aku ngerasain lebih yang kayak agak sedikit damai gitu, terus kayak nggak tahu kenapa kayak ada sesuatu yang menunggu baik dan enak sih, maksudnya hawanya juga seperti ada yang memang nunggu di sini, tapi emang sifatnya energinya positif ya. Cuma nanti ya kita bahasnya di akhir aja ya, karena kita mau telusurin dulu rumahnya. Nah, tapi sebelum kita telusurin lebih jauh, aku mau nanya dulu nih sama pemilik rumah ini, yaitu Bang Hendy. Sebenarnya ada kisah apa sih gitu kan? Coba Bang Hendy bisa jelasin nggak ada kisah apa sih gitu? Kalau kisah sih ya nggak terlalu tahu, karena ini rumahnya rumah Belanda gitu lah ya. Cuman secara yang dulunya sih ya katanya ini kayak masuk dalam pergudangan ya, satu camp waktu zaman Jepang, banyak orang Belanda ditaruh di daerah sini gitu. Jadi dan ini bentuknya rumahnya kan unik ya, satu nomor dengan 4 rumah yang sama panjangnya ke belakang dan kamarnya besar-besar, itu kayak bukan rumah biasa gitu ya. Dan ini kan semua bangunan tembok masih struktur Belanda punya, dari jendela emang nggak pernah direnovasi dirubah karena pengen menyesuaikan bentuk aslinya sih. Jadi ya ini rumahnya ada 4 rumah dengan modelan bentuk interiornya yang sama gitu ya, bener banget, interior sama, walaupun mungkin ada perubahan dari mereka sendiri. Cuman kalau yang saya ini nggak pernah di otak-atik, jadi emang dinilai kayak gini, paling lantai doang, tembok ini masih real, dan dengan atas tuh ini masih asli dari sana gitu. Dan selama abang tinggal di sini, pernah nggak sih ngalamin kayak kejadian yang aneh yang mungkin pernah abang alami sekeluarga atau abang sendiri gitu? Mungkin secara yang nunjukin lo gimana enggak ya, cuman kadang ada suara begitu ya, karena kan ada anak juga, jadi nangis di jam-jam tertentu yang berbeda cara nangisnya dengan nangis anak kecil, bayi biasa gitu ya. Terus ada nanti di sebuah ujung tembok sana itu lantainya keangkat semua, dan ya pernah dengan kejadian yang aneh juga sih gitu. Terus nah itu hewan, kalau kedengeran anjing itu suka apa ya, berbeda sendiri lah suaranya gitu sih. Beda ya, karena anjing sendiri kan hewan yang sensitif ya Bang. Jadi ketika dia merasakan ada energi sesuatu yang datang, otomatis akan menghasilkan gonggongan yang berbeda juga. Benar. Antara manusia yang datang dengan energi lain yang datang juga gonggongannya akan berbeda ya. Bagi ya mereka kan lebih sensitif ya. Iya, emang lebih sensitif. Merasakan hal-hal kedatangan mereka ini gitu. Jadi yuk kita ke ruangan yang lain ya. Iya, yuk. Langsung ke Gilang aja. Oke, jadi sebelum di video awal itu Gilang ngerasain sesuatu kan, ada sosok yang memang baik, yang memang pembawaannya, karakternya lebih lembut gitu kan. Ternyata setelah diselidikin, dia adalah sosok penunggu. Oke. Udah aja. Nah, sosok topeng ini Gilang lihat itu ada sosok penari, badannya agak, Gilang akan ambil dulu deh. Maju. Oke. Di topeng ini Gilang ngerasain ada energi ya, energi yang memang ada sosok menunggu dari topeng ini, yaitu sosok penari. Terus juga dia tingginya segini yang Gilang ya. Terus badannya kurus samping, terus dia pakai bawahannya kain batik, terus ada selendangnya warna kuning, sama
baju apa sih, kayak kemben gitu. Dia pakai baju kemben, terus dia nari-nari aja gitu kan. Dia cuman nari emang lebih kayak pembawaannya lebih adem aja sih. Nah, di sini aku mau nanya lah, sebagai ini kan Gak bisa gantung. bisa sih biasanya. Nah, aku kan mau nanya nih, karena itu kan aku tuh di Jogja beli random sama waktu sama istri. Kita muter-muter ke sebuah tempat, apa disebutnya, Raminten atau aku lupa. Itu kan udah creepy banget, bukan creepy, hawanya udah vibe berbeda dengan bau kemenyan bla bla bla. Kita ke lantai 2, bingung mau ngapain, coba kita masuk tuh. Jadi kayak random aja, dan tiba-tiba kita bingung mau beli apa karena barangnya kayak nggak biasa gitu. Ada bentuk jari doang dan nggak ada kelamin kering atau apa. Tiba-tiba aku tertarik beli ini gitu ya. Dan apa ya, kenapa di kamar? Tadinya tuh waktu di rumah orang tua sebelum itu, belum pindah ke sini, di ruang tamu. Terus pas pindahan kayaknya cocok deh ini di sini, atau tiba-tiba cocok aja gitu di sini. Padahal kan di luar masih ada paku atau apa gitu, cuman ngerasa cocok di sini. Dan nyaman sih karena semua aktivitas aku di sini, dari mandi dan yang lain gitu. Nah, kira-kira sosok ini bagaimana secara residual atau energinya? Nah, kalau secara energi sih ini lebih positif ya Bang. Dan kenapa lebih nyaman taruh di sini? Ternyata memang di kawasan lorong itu kan ada ini rumah Abang ini seperti kayak ada teritorinya ya. Jadi ada sosok yang memang khusus menguasai misalkan lorong rumah, terus sosok yang menguasai apa. Nah, jadi karena adanya bentrok energi, makanya sosok ini lebih nyaman dan lebih pas di sini. Menurut Abang juga ditaruh juga di sini lebih pas gitu kan. Terus efeknya ke aku, misalkan dia nyaman nggak sih dengan tinggal di kamar ini bareng dengan aku? Kalau dibilang nyaman, tentu nyaman ya, karena kan ini lebih tepatnya kosong, nggak ada siapapun, dalam artian yang nggak bisa dilihat orang lain gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan sama Abang sendiri ya, dia lebih yang kayak cuek gitu, karena kan kemanapun topeng itu pergi, dia bakal ikut sama topeng itu gitu. Jadi lebih tepatnya kayak ya dia memang penunggu dari si topeng, mau topengnya ditaruh dimanapun pasti akan ngikut gitu. Nah, biasanya anak aku tuh kalau tidur sini pasti selalu subuh. Kenapa? Karena hawanya kayak anget lah ya. Sedangkan di sana lebih dingin sebelah. Nah, apakah mungkin karena yang tinggal selain kita jadi hawa itu beda gitu ya, kayak orang tinggal barengan lah, gimana sih? Nah, ini kan karena ini rumah gede juga ya Bang ya, Gilang lihat. Jadi memang ada beberapa makhluk halus yang mungkin menempati, apalagi di lantai 2 itu nggak adanya aktivitas, makanya ada beberapa makhluk yang coba buat menempati di lantai atas. Dan mungkin bisa jadi hawa dingin atau hawa perasaan yang nggak enak yang dialami, bisa jadi pada saat itu ada sosok yang memang sedang menunggu di belakang kalian atau sedang hadir di tempat. Misalkan Bang Hendy lagi di dapur terus ngerasa nggak enak, bisa jadi pada saat itu ada sosok yang memang menunggu di dapur gitu. Oke, nah kira-kira di sini ada lagi? Sini udah sih Bang. Jadi sosok itu aja. Ya, jadi kita apakah ingin berkomunikasi, nyapa-nyapa mungkin? Kayaknya Gilang lebih tertarik sama lantai 2 sih. Oke. Nah, balik lagi nih sama Gilang. Tadi kan kita udah berbicara sama Bang Hendy mengenai sejarah rumahnya seperti apa, terus Bang Hendy mengalami hal-hal seperti apa gitu kan. Nah, ini ada salah satu masih bagian rumah juga yang mungkin Sobat Jurnal Indigo juga penasaran kan, ada bentuk interior seperti apa. Jadi tuh ini si asli ya, masih asli bawaan dari zaman dulu ya Bang ya? Ya benar. Zaman dulu. Sorry ya, kok berisik ya. Jadi di lantai 2 ini katanya tempat Bang Hendy merasakan kejanggalan-kejanggalan. Jadi pertama ini tangganya itu dari sini, tapi ada ke sana. Jadi dikit aja, jadi dikit. Kenapa tadi kan? Nah di sini ya. Jadi awalnya tangganya itu dari sini. Nah aku
itu kan tuh patahan. Ini tuh dia tuh kayak lantai lagi, cuman karena mama ngeliat sesuatu dari sini, dia di bawah ngelawan arah karena sempet kalau dibilangnya kayak terus lantai kan. Nah kan dia depan langsung apa pintu rumah orang lain. Oh iya kalau arahnya pos pintu gitu kan. Nah itu ntar kita ada sesi buat lantai 2 dengan yang berbeda. Ini mungkin lantai 1 seperti ini. Ya. Nah, berarti Sobat Juna Indigo jangan kemana-mana dulu nih, karena setelah video ini Gilang bakal coba untuk mencoba berkomunikasi dan berinteraksi dengan sosok yang menunggu di rumah Bang Hendy ini. Setelah berkomunikasi mungkin Gilang akan mencoba melakukan foto fisik juga. Dulunya ini tempatnya seperti apa ya kan. Jadi tetap stay di Juna Indigo dan jangan lupa like, comment,